Halo semua, pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Haris Setiawan, dalam mata kuliah Sakubung. Ya. Semester ini sudah selesai ya, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Hari ini saya memberikan video untuk isinya berupa feedback untuk hasil pekerjaan mahasiswa di ujian akhir semester kemarin ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dalam setiap perkuliahan ya. Masing-masing kelas memiliki karakteristiknya masing-masing ya, punya kelebihan yang punya apa ya, apa namanya, punya vibe-nya sendiri-sendiri, vibe. Saya suka sekali ya dengan masing-masing kelas ya. Kerjasama mahasiswa juga sangat baik ya. Walaupun tetap ada oknum ya, oknum, mohon maaf saya sebutkan oknum ya, ada oknum mahasiswa yang tidak bisa bekerja sama ya, gitu. Dan saya berharap untuk mahasiswa yang merasa saya belum maksimal nih, nah kedepannya bisa diperbaiki ya. Oke, di sini sih nggak ada apa-apa di perkuliahan ya. Kalau kalian nggak bekerja sama ya biasa aja. Cuman kalau di luar sudah menjadi bagian dari masyarakat, itu akan ada konsekuensi yang lain. Kalau seperti itu, pertanyaannya adalah bisakah kalian menerima konsekuensi itu ya? Nah, kadang kan kalau udah ini ada juga yang nggak bisa nerima ya, padahal dirinya sendiri yang tidak bisa bekerja sama tapi tidak bisa menerima resikonya. Nah, itu harus dipikirkan ya. Terus untuk mata kuliah Sakubung ini selama saya belajar bersama dengan kalian ya, banyak mahasiswa yang produktif ya, terima kasih banyak. Tapi ada juga mahasiswa yang belum bisa maksimal ya. Terus saya juga di semester ini coba menggunakan Padlet ya. Tujuannya ya untuk memudahkan orang yang mengalami apa, orang yang istilahnya kesulitan menulis ya, bisa membaca punya temennya ya, dan mendapatkan referensi. Terus orang yang sudah upload Sakubungnya di Padlet itu jadi punya kesadaran bahwa tulisan ini dibaca sama orang lain gitu ya. Jadi dengan hal itu diharapkan bisa meningkatkan tingkat produksinya ya, produktivitasnya. Terus bisa meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bentuk-bentuk bahasa Jepang yang sudah dibuat ya. Tapi ya ada yang sudah memanfaatkannya dengan baik, tapi ada juga yang sepertinya belum maksimal ya memakainya ya. Oke. Terus selalu saya sampaikan bahwa Sakubung ini ya, mata kuliah ini tujuannya untuk memberdayakan pengetahuan bahasa yang ada di sini di dalam diri kalian ya. Jadi diharapkan berpikir maksimal dengan apa yang ada di dalam diri kalian, bukan terus-menerus memasukkan pengetahuan baru ya. Syukur-syukur bisa menggunakannya ya, tapi kalau menggunakan terus memasukkan pengetahuan baru tapi hanya lewat saja ya percuma, waktunya sayang ya. Jadi kenapa begitu? Karena ya kalau kita memanfaatkan apa yang di dalam diri kita sendiri ya, itu kita jadi bisa memproduksi dengan apa yang ada di dalam diri kita ya, tidak perlu tanpa bergantung ke mesin gitu ya. Sorry kalau saya ngomongnya ada dengan dugaan bahwa ada yang pakai Google Translate ya, karena memang kenyataannya kayaknya begitu. Walaupun pakai Google Translate hanya sebagai kamus, bukan translate sepenuhnya, bukan, itu saya paham. Tapi Google Translate itu sebagai kamus pun mencurigakan ya. Kalau kalian bergantung sama itu, susah nanti ke depannya. Sekarang selesai masalahnya. Bisa bikin bahasa Jepang, udah kuliahnya selesai, nilai udah keluar, yeay, dapat A, B gitu ya. Ya ada juga yang C mungkin. Tapi ya masalahnya sebenarnya nggak berakhir di situ. Nanti kalau kalian di masyarakat ya, dibutuhkan kemampuan memproduksi bahasa Jepang, nah disitulah ya repotnya.
Ya walaupun di situ tetap ada Google Translate setia menemani ya, tapi ya akan terlihat ya, tetap akan terlihat. Jadi silakan usahakan bisa maksimal ya. Oke, ya. Jadi ya pakai Google Translate itu ada punya kemungkinan ya kita nggak punya kemampuan memproduksi bahasa Jepang ya. Gitu. Terus mata kuliah Sakubung ini juga berpengaruh ke mata kuliah yang lain. Salah satunya adalah Hapyo. Nah, semester depan kan ada Hapyo. Nah, untuk mempresentasikan sesuatu kalian kan perlu naskah ya. Nah, disitulah kemampuan Sakubung kita diuji lagi ya. Jadi nggak selesai sampai di sini aja. Ini adalah langkah awal untuk langkah-langkah yang lain gitu. Ya. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan feedback ya secara umum. Saya ambil pick up, sudah saya pick up ya ini beberapa kalimat dari sakubungnya mahasiswa yang saya pikir perlu dibicarakan ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi produktivitas banyak yang sudah produktif. Hanya saja kesadaran terhadap bentuk-bentuk bahasa Jepangnya masih belum stabil. Ada yang sudah oke di bagian ini, di bagian awal, tapi di bagian tengahnya kesadarannya menipis ya. Jadi ada bentuk-bentuk yang tidak lazim gitu. Ya, untuk tahap ini ya nggak apa-apa. Sebagai apa namanya sakubung ya, hasil di pekerjaan kalian di mata kuliah ini itu saya terima. Dan saya nilai, dan nilainya juga nggak ada yang aneh-aneh sih ya. Kecuali yang benar-benar saya nggak paham. Saya kasih nilai ya ada yang paling rendah tuh di UAS itu kalau nggak salah 60 kalau nggak salah. Kenapa saya beri nilai begitu? Karena sebenarnya kan sudah ada Padlet ya. Padletnya mana ya? Saya munculkan sebentar. Nah ini Padlet. Dengan melihat ini, sebenarnya mahasiswa bisa menyusun karangan ya dengan ini gitu. Karangan yang istilahnya minim resiko sebenarnya. Walaupun ini ada yang pakai bahasa Indonesia semua ya, tapi ada referensi. Ini ada juga yang pakai bahasa Jepang ya. Ini juga ada yang saya sudah buatkan, ini yang gambar ini saya yang buat nih. Ini juga saya pikir kalau kalian mengikuti ini, jawab pertanyaan ini, terus susun jawabannya sebagai sebuah karangan itu udah oke. Tinggal dikembangin. Terus ini juga istilah-istilah berkaitan dengan apa pembelajaran online juga sudah disampaikan banyak ya di sini kita ngobrol banyak ya. Tapi sayang sekali tidak dimanfaatkan oleh sebagian mahasiswa ya, tidak semuanya karena ada mahasiswa yang sudah memanfaatkan ini dengan sangat baik sekali gitu. Terima kasih untuk mahasiswa yang seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi ke yang tadi ya. Nah, ini. Nah, di sini saya beberapa pick up nggak banyak sih, cuman 13 kalimat ya. Kita akan lihat ya. Yang pertama ini, mazu dayaku e ikanai node watashi wa osokatte. Ini nggak tahu bacanya apa ya. Oki raremas. Mungkin maksudnya bisa bangun terlambat gitu kali ya. Nah, ini pengaruh dari bahasa Indonesia mungkin. Jadi bangun terlambat itu ya mungkin agak kalau bentuknya seperti ini mungkin sulit untuk diterima kalau dari sisi orang Jepangnya ya ini maksudnya apa gitu mungkin tapi ya nyampe sih maksudnya ya tapi mungkin bentuknya yang lain ya misalnya osoku gitu ya masukkan ya osoku bang osoku okiru foto ga dekimasu mungkin gitu atau saya tidak bangun cepat pun tidak apa-apa. Itu juga salah satu variasi ya. Hayaku okinaku temo daijoubu gitu. Des misalnya. Ini juga salah satu variasi dan saya pikir bisa dipakai. Terus di sini juga ada dakara jugyo no mai ni riraks suru koto. Ini oke. Hanya saja ini mungkin bisa digabung sebenarnya ya dengan bagian depannya ya.
Mazu daigaku e ikanai node, watashi wa osoku okiru koto ga dekimasu kara. Oh, ini karena ada node-nya di sini ya. Jadi penulisnya memutuskan untuk memisah ya, tapi oke sih, nggak apa-apa. Sip, sip. Jadi ini masukan dari saya ya. Terus nomor 2, soshite tokidoki jugyo no aida ni hara hetta snack o taberaremasu yo. Huhuhu. Demo ki o tsukenakereba sensei ni okoraremasu. Ini oke nih, yang terakhir saya suka ya. Ki o tsukenakereba sensei ni okoraremasu. Bisa dimarahi kalau nggak hati-hati gitu ya. Sip, mantap. Nah, ini mungkin kalau di sini jugyo no aida ni haraga, setidaknya ada partikelnya ya. Haraga hetara, atau ada lagi variasinya onaka suitara gitu ya. Ini juga bisa. Snack oh taberaremasu yo. Nah, snack ini oke sih kalau dalam bahasa Indonesia. Snack itu maksudnya akan makanan kecil gitu ya. Hanya saja kalau dalam bahasa Jepang, snack ini punya bentuk yang lain. Kita lihat ya, snack ini bentuknya. Maksudnya apa sih kalau dalam bahasa? Kita cari. Saya sering pakai strategi ini ya. Sunaku. Snack. Nah, ini. Kita cari pakai gambar. Snack itu gambarnya. Nah, bisa kalian lihat ya apa ya? Image snack itu seperti ini kalau dalam bahasa Jepang, snack ya. Artinya snack itu lebih cenderung ke bar ya, bar kecil gitu. Bisa minum osake di situ, minum bir, minum wine, minum apa. Jadi snack itu bukan kalau dalam bahasa Jepang bukan snack yang kita pikirkan kayak micin-micin gitu kan. Bukan. Snack itu dalam bahasa Jepang merujuk ke bar bar seperti ini, bar kecil gitu ya, snack. Ya, jadi kalau misalnya mau mengekspresikan makanan kecil dalam bahasa Jepang itu ada yang lain, misalnya ya okashi, misalnya sorry, okashi gitu. Nah, ini okashi o taberu koto ga dekimasu yo gitu ya, atau okashi o taberaremasu yo gitu ya. Gitu. Jadi snack ini agak beda dengan apa yang kita pikirkan ya. Oke, terus ada lagi kagyo ga wakaranai areba tomodachi o kikemasu. Ini bagus sekali ya. Sebagai sebuah usaha memproduksi bahasa Jepang ini bagus sekali. Saya hargai sekali bentuk apa usahanya membentuk bahasa Jepang ini. Ya, terima kasih banyak. Ini bagus sekali, bukan berarti jelek ya. Emang sih kalau dilihat dari sisi gramatikal memang perlu perbaikan, tapi sebagai sebuah usaha memproduksi bahasa Jepang dengan kemampuan sekarang kalian ya, ini udah pencapaian yang bagus sekali. Jadi saya salut banget sama yang bikin kalimat ini ya. Walaupun secara gramatikal nggak bagus, tapi ini inilah yang saya harapkan gitu ya. Jadi terima kasih ya, sudah berani ya. Oke, mungkin ini tugasnya ya. Kalau ada yang nggak bisa dipahami, tugas yang nggak bisa dipahami, bisa tanya teman gitu ya. Oke, saya ngerti maksudnya ya. Sebenarnya tugas itu ada bahasa Jepangnya ini shukudai, shukudai ga wakaranai toki gitu ya. Ini waktu nggak paham tugas tomodachi ni kikemasu gitu ya. Tomodachi ni kikemasu. Atau misalnya shukudai ni wakaranai tokoro, kalau mau pakai areba ya, tokoro ga areba gitu. Bisa pakai ini tomodachi ni kikemasu ya. Oke, ini sebagai alternatif ya. Oke, terus selanjutnya zoom no background kawatari. Nah, ini kawaru itu berubah. Nah, ini kan maksudnya mengubah background zoom ya. Jadi harus pakai verba yang lain. Zoom no background ya ini masukkan dari saya. Zoom sebentar. Sorry. Zoom no background
background o kaetari ya gini. Kaetari kaeru ya, bukan kawaru. Kawaru itu adalah hasil dari perbuatan kaeru. Jadi sama kayak perbedaan mengubah dan berubah. Berubah adalah hasil dari kegiatan mengubah. Saya mengubah background Zoom. Hasilnya Zoom background saya berubah, kan gitu ya. Zoom no background o kaetari, Jugyo no aida ni tomodachi ga neko ga motte itari, ini maksudnya apa ya? Waktu kuliah temennya bawa kucing gitu ya, bawa gitu ya. Nah, ini bawa kucing itu bukan. Kalau motte itari motsu, ya artinya bawa juga sih, tapi bukan yang seperti ini ya, kayak beda lagi kalau megang megang binatang itu bukan mod, ya bisa juga sih motsu, tapi lebih baik eh, daku meluk gitu ya, meluk kucing gitu ya mungkin ya. Tsugyo no aida ni tomodachi ga neko o ya, tomodachi ga neko o daitari gitu ya, daitari. Soshite minna to sensei wa issho ni okashi background o tsukuttari shite imashita. Tsukattari shite imashita. Ini juga oke ya. Nah, ini minato sensei wa issho ni. Nah, ini bertumbuk-tumbuk ya, bersama gitu ya. Jadi soshite sensei to issho ni gitu ya. Okashi okashi ini ya. Background o tsukattari shite imashita gitu kali ya. Jadi, seperti itu. Oke, terus kira-kira seperti ini. Terus nomor 5, itsumo ie ni tomaru koto wa hontou ni akimashita. Ini bosan maksudnya ya. Nah, tomaru itu maksudnya apa ya? Mungkin saya nggak paham maksud eh, penulisnya seperti apa ya. Tapi maksudnya mungkin selalu ada di rumah, jadi membosankan ya. Itsumo ie ni iru no wa hontou ni akimashita ya, ini juga bisa seperti ini ya. Terus coronavirus ga sekai juu ni mangen shiteiru tame ni 2 nenkan online jugyo o okonatte imasu. Nah, kalau online jugyo o okonatte imasu itu, ini perbuatan senseinya ya. Jugyo o okonau, mengadakan kuliah, itu perbuatan sensei. Nah, ini kan tulisannya gakse ya, tulisannya mahasiswa, jadi bukan mahasiswa yang mengadakan ya. Kalau begitu, ini bisa diubah ke bentuk pasif. Misalnya, ninengkang online jugyo ga okonawarete imasu gitu ya. Terus ini juga karena kan ya. Nah, karena ini memang betul ini shiteiru tameni gitu ya. Tapi ini bentuk yang belum kalian pelajari. Ini bentuk yang susah sebenarnya. Bentuk yang formal gitu ya. Jadi nggak wajar muncul di sini sebenarnya. Jadi ada indikasi. Saya bisa melihat ini sebagai sebuah indikator penggunaan Google Translate mungkin ya, dari sini saya melihatnya. Jadi sebenarnya cukup dengan mangeng shiteiru kara ya, kan itu udah belajar ya sebenarnya. Kenapa nggak pakai itu ya? Itu pertanyaan saya selama memeriksa. Ya, ninengkang online jugyo ga okonawarete imasu, dilaksanakan ya. Ya, kenapa nggak pakai ini sensei ya? Karena kalau jugyo okonau itu tugasnya saya. Jugyo okonaimasu, melaksanakan, mengadakan kuliah. Ya, kalau mahasiswa ya mengikuti kuliah jugyo ukeru gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan ya kalau bisa diperbaiki. Oke. Terus oke. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Tatoeba denpa ga warui ya, internet to setsugo ga kireta ya, memori ga ippai ya, ya. Teiden wa okiru ya.
Ini banyak sekali ya-nya ya. Hanya saja sayang sekali iya-nya nggak apa-apa sih, tapi sebelum ya ini harusnya ini bukan kata sifat, bukan kata kerja ya, bukan kata keterangan ya. Jadi harus berupa kata benda. Kalau mau pakai begini, itu ininya harus dijadikan kata benda dulu. Misalnya, denpa ga warui koto ya, internet to setsudoku ga kireta koto ya, memori ga ippai ippai ni naru koto gitu ya. Ya, teden ga okiru koto ya, yoji ga aru yo koto ya, kamera ga tsuite inai koto ya, koi ga togirete iru koto ya, pasokon携帯電話がエラーになっていることなどapa gitu ya. Diterusinnya apa? Ini seperti ini ya, paling nggak perbaikannya nadoga arimas misalnya. Tapi walaupun ini sudah secara gramatikal sudah bisa diperbaiki, ini nggak wajar. Karena ya-nya banyak sekali ya. Jadi silakan dipisah-pisah saja ya. Tatoeba denpa ga warui koto ya, internet to setsugoku ga kireta koto nado ga arimasu. Soshite, tokidoki keitai denwa no memori mo ippai ni naru koto mo arimasu gitu kan. Soshite teiden mo arimasu. Soshite yoji ga aru toyu koto mo arimasu gitu ya. Jadi satu-satu saja dibuat jadi kalimat terpisah ya, pakai kata hubung soshite, sorekara gitu ya. Itu akan lebih bisa dibaca lebih nyaman ya, bisa lebih oke. Oke ya, itu mungkin. Terus ada lagi nomor 8, sore wa subete totemo mendo desu. Sore wa subete. Nah, ini nggak wajar sini ya. Sore wa subete ini itu semua mungkin dari situ Kak saya pikir ya. Itu semua bikin malas gitu ya mungkin ya. Bikin apa sih benar-benar nyebelin atau apa gitu. Ini maksudnya mungkin itu semua. Nah, ini nggak bisa seperti ini. Subetega gitu. Subetega totemo mendo desu. Itu kalau begini oke, nggak apa-apa. Selanjutnya ya. Tatoeba online gakushu ga owattara karada o rilaksu sareru tame no undo shimasu. Nah, ini juga. Ini bentuk yang nggak lazim ya. Nah, karada o rilaksu suru itu apa ya? Relax ya. Kita berusaha relax maksudnya kan gitu ya. Rilaksu suru. Karada o rilaksu. Kalau mau membuat kondisi badan menjadi relax itu karada o rilaksu saseru. Tame ni undo shimasu ya. Gitu ya. Online gakushu ini maksudnya kan kuliah online ya, online jugyo ga owatara, mungkin itu lebih familiar sama orang Jepang. Nah, ini mungkin dapat dari mana, sayang sekali nggak memanfaatkan Padlet ya. Terus selanjutnya coronavirus naka watashi no keiken wa kanari utagawashi desu. Ini apa ini, saya nggak paham. Saya ini nomor 10 ini saya benar-benar nggak paham. Toki ni wa watashi no ichinichi o tanoshinde imasu. Harusnya di sini titik. Toki ni wa sore wa kanzen na saigai ni narimasu. Saigai itu bencana ya maksudnya. Nah, ini mungkin kadang saya bisa menikmati satu hari itu gitu ya. Kadang saya semuanya menjadi bencana gitu. Mungkin dari situ kali ya. Tapi ya ini enggak ekspresi yang diucapkan, yang dipikirkan oleh penulisnya mungkin nggak bisa pas dengan kondisi di dalam konteks bahasa Jepang, jadinya menghasilkan bahasa Jepang yang tidak bahasa Jepang gitu ya. Nah, makanya mungkin kita dalam Sakubung ini terakhir saya baru menyadari ya, harusnya memang dari awal pada saat mau membuat Sakubung kita berpikirnya pakai bahasa Jepang gitu ya. Maksudnya gimana tuh Sensei berpikir pakai bahasa Jepang? Berpikir dengan bahasa Jepang yang ada di dalam kepala kita, adanya apa? Gitu.
Ya, dari situ saya pikir bisa membuat sakubung yang mungkin sederhana, tapi mungkin resikonya rendah gitu. Ya, kalau misalnya kita mau ambil resiko seperti ini, andaikan tidak dapat feedback, nah itu resikonya tambah besar, gitu ya. Jadi apa namanya, kita mulainya pelan-pelan dulu deh, ya. Ini saya pikir penulisnya mau mengekspresikan hal yang sebenarnya masih belum bisa diekspresikan dalam bahasa Jepang yang natural gitu ya. Jadi ya hasilnya begini. Jadi menurut saya pelan-pelan dulu aja. Saya pernah sampaikan hal ini. Banyak yang ingin kalian ekspresikan dalam bahasa Jepang. Hanya saja kemampuannya kan masih terbatas. Pelan-pelan dulu. Harus bisa sabar melihat diri kita yang berproses. Jadi jangan nafsunya besar ya, tapi tenaganya nggak ada. Jadinya banyak resiko yang dihadapi ya. Kalau bisa menghadapi resiko itu nggak apa-apa. Menghadapi akibatnya nanti gitu ya. Ya udah nggak apa-apa saya terima, tapi kan nggak bisa begitu aja kan. Nanti ada resiko-resiko lain yang muncul gitu. Ya, makanya pelan-pelan aja lah ya. Jadi ini saya belum bisa perbaiki karena saya nggak ngerti apa maksud dari penulisnya ya. Kalau ini mungkin Tokidoki ya mungkin bisa diperbaiki seperti apa ya. Tokidoki kan yang biasa kita tahu ya Tokidoki. Tokiniwa itu nggak dipelajari di bahasa Jepang dasar kecuali memang udah pernah pakai gitu, udah berpengalaman. Tapi saya lihat yang penulis ini sepertinya belum berpengalaman dalam belajar bahasa Jepang, mungkin baru setahun ya. Jadi nggak usah pakai bentuk yang tidak pernah kita lihat sebelumnya gitu. Tokidoki watashi wa ichinichi juo tanoshimemasu. Shikashi tokidoki tanoshimemasen kan gitu aja udah cukup sebenarnya. Saiga ini narimas itu bencananya ya, bukan bencana yang kita pikir dalam bahasa Indonesia bencana. Kalau dalam bahasa Indonesia bencana itu bisa bencana pribadi, bisa juga bencana apa. Tapi kalau saigai, ini bencana yang cenderungnya ke bencana alam gitu, yang besar gitu ya kalau dalam bahasa Jepang. Jadi nggak bisa dipakai di sini. Gitu ya. Selanjutnya, watashi wa naiko teki nanode, saya introvert mungkin ini maksudnya ya. Watashi wa jibun jishin de, watashi wa kaiteki de, watashi no shumi o shite iru no ga suki desu ga. Nah ini ya. Ini kompleks sekali kalimatnya. Yang mau disampaikan kayaknya kompleks banget. Ini kembali lagi ke kemampuan bahasa Indonesianya saya pikir ya. Ini mau nyampein apa ini nggak jelas. Ya. Pemikirannya penulisnya nggak jelas ya. Mau nyampein apa dulu? Pelan-pelan aja. Saya introvert sampai sini dulu aja. Watashi wa naiko teki na hito des gitu ya. Gitu. Terus dilanjutkan apa gitu. Watashi wa shumi o shite iru no ga suki desu ga, watashi wa jibun jishin de aru koto ga suki da to omotte mo, watashi wa mata watashi no tomodachi to, wah, kompleks sekali ini, ya. Jadi, eh, misalnya kalian tidak bisa membuat bahasa Jepang yang kompleks, misalnya apa namanya ya yang sederhana dulu. Nah, kekompleksan ini asalnya bisa jadi dari apa yang kita pikirkan pakai bahasa Indonesia gitu loh. Apa yang mau kita ekspresikan pakai bahasa Jepang itu kan mungkin di sininya bahasa Indonesia dulu. Nah, itunya kompleks gitu. Ya, makanya jadi muncul bahasa Jepang yang seperti ini. Nggak jelas gitu ya. Jadi mohon untuk yang membuat tulisan ini pelan-pelan aja dulu ya. Apa dulu satu-satu ya. Jangan diborong semua. Jadi ya beginilah. Orang Jepang nggak akan ngerti. Pelan-pelan aja. Daripada diberondong gini nggak ngerti sama sekali. Mendingan pelan-pelan. Tapi oh bisa dipahami ya. Watashi no shumi o shiteru no ga suki desu ga, watashi wa jibun jishin de aru koto ga suki da to omotte mo, watashi wa mata. Nggak ngerti. Satu-satu dulu aja ya. Saya orangnya introvert. Watashi wa naiko teki na hito desu.
Saya suka hobi saya, shumi ga totemo suki desu. Itu aja kan udah cukup. Ya. Terus selanjutnya, pandemic no aida ni online de manabu koto no saisho no toshi. Watashi ga arayuru shudai no arayuru shou kara no arayuru. Saya melihat ini, saya segala tugas, segala apa ini, segala materi mungkin gitu ya. Oh, fukusuru hijau ni doku zo ryoku no aru ninen mae no owari made. Mau buat apa? Ya. Walaupun kondisinya begini, saya luluskan mahasiswanya. Kenapa saya begitu ya? Saya ada harapan juga ya. Ada harapan bahwa mahasiswa ini yang menulis ini bisa sadar dulu ya, ini nggak ngerti nih saya. Sanen me no hajimari naruto benkyou ni taisuru motivation ga hikuku nari. Ini dengan kondisi seperti ini ada kemungkinan ya, ini dari bahasanya mesin ya. Hikuku nari ini belum belajar di bahasa Jepang dasar ya. Hikuku nari. Nuzukashii zo, kore wa. Ima demo bunpo ya kanji ni kurou shite imasu. Benkyou shite ne yo, konna. Mohon maaf ya, jadi agak ya saya ada kecewanya juga sih. Kenapa nggak manfaatin Padlet gitu ya? Fokusnya kemana gitu? Apakah fokusnya bikin Sakubung aja udah selesai gitu, udah gitu, terus nggak mikir gitu ya. Itu yang saya jadi kesel ya, karena nggak mikir. Mungkin mikir ya, mohon maaf ya. Aduh, mungkin mikir, tapi kenapa nggak manfaatin Padlet? Di Padlet ini udah ada nih, saya bikinin ya. Ngapain saya bikin ini terus nggak dipakai? Nanti terakhir saya tunjukkan simulasi bikin sakubung dari Padlet yang udah saya buat ya. Nih, terus terakhir, Taimen shiki jugyo shiteru daigaku wa sude ni arimasu ga, motto benri de tanoshii no de online jugyo ga hoshii. Ini ada kemungkinan dari Google Translate juga, dari mesin ya. Jadi ada kemungkinan besar gitu. Jadi buat apa saya kuliah isinya buat, kadang saya jadi emosi begitu. Ngapain saya cuap-cuap gitu ya, ngasih tahu terus akhirnya pada pakai Google Translate, hancur semua. Apa yang saya pikirin sebelum, kan kuliah itu ada perencanaan, pelaksanaan, terus evaluasi. Saya pusing-pusing mikirin, terus akhirnya kalian pakai Google Translate. Nah, Pak Ari sampai bilang sabar Pak, sabar. Ya, jadi ya semuanya nggak ada artinya gitu. Mohon maaf kalau saya emosi ya, emosinya nggak marah sih, cuman ya kesel lah, ada kesel, ngapain saya cuap-cuap terus akhirnya lu pakai Google Translate ya. Saya jadi pengen minum dulu. Ya, jadi mungkin ya mahasiswa yang seperti ini nggak semuanya. Saya juga paham ya. Jadi oknum ya. Mohon yang merasa jadi oknum sadarlah. Ya. Ngapain lu kayak gini? Nggak ada gunanya. Nggak akan nempel ke otaknya, nggak akan jadi apa-apa. Ya, mohon. Ini juga sama. Sudeni arimasu ga? Sudeni itu bahasa yang lumayan tinggi ya. Saya juga nggak pakai gitu. Karena konteksnya bukan bahasa apa ya yang seperti ini. Ya kalau dugaan saya salah, kasih tahu ya. Semoga saya salah gitu. Online de jugyo ga hoshi, mau kuliah. Ini kan bahasa Indonesia banget ini, mau kuliah online gitu kan. Nggak begini ya. Oke. Sorry kalau ini ya, tapi ya saya berharap mahasiswa itu ya bisa manfaatin. Kalau merasa susah, ini udah ada Padletnya, tinggal dijawab aja, kita bikin ya. Ima daigoku de online de benkyou shite masu ka, offline de benkyou shite masu ka, ini tinggal jawab aja begini.
Benkyou shite imasu gitu. Titik. Online Jugyo to offline Jugyo dochira ga tanushii desu ka? Misalnya ini kan udah belajar, lebih senang ini daripada apa gitu kan udah belajar ya. Misalnya offline Jugyo kan gini, offline Jugyo Yori gitu kan, udah belajar ini di bagian dasar. Online Jugyo no hoga gitu kan, udah belajar. Tanoshi to omoimasu gitu kan, gitu. Ya ini saya kasih warna yang beda deh. Hmm, soalnya ini merah ya. Ini juga saya kasih merah. Terus ini online Jugyo no ii tokoro to warui tokoro wa nen desu ka gitu. Ini tinggal online Jugyo no ii tokoro wa kan gitu. Wa misalnya apa? Eh, Gakko ni iku hitsuyo ga nai kara desu misalnya. Nai, nggak perlu pergi ke kampus gitu ya. Gakko ni ikanaku temo i foto desu gitu. Soshite kan gitu. Onaka ga suita toki tabe raremasu gitu kan. Apalagi taberare mas boleh. Soshite pakai soshite juga nggak apa-apa. Apalagi misalnya apa ya, misalnya apalagi bagusnya kuliah online. Doko demo Jugyo ni sangka dekimasu misalnya. Doko ni itemo ya, ada dimanapun. Itemo Jugyo ni sangka dekimasu. Ina. Soshite online Jugyo no warui tokoro wa gitu ya. Warui tokoro wa doki-doki gitu ya. Jugyo ga wakaranai desu. Apalagi misalnya. Soshite sensei ga kibishiku narimasu misalnya. Jadi lebih galak gitu ya misalnya. Soshite apalagi? Kan gitu ya, bisa nulis gitu. Terus apalagi warui tokoro. Soshite shukudai ga takusan atau jadi banyak gitu. Gitu. Ini nomor 4 sama aja sih sebenarnya. Terus nomor ini, sorry saya perbaiki dulu. Nah, terus online Jugyo de omoshiroi keken ga arimasu ka? Online no keken ga arimasu gitu. Atar oshiete kudasai. Misalnya ada ya, kalau ada. Koto ga arimasu. Online Jugyo no toki ni onaka ga suita. Suita kara okashi o tabemashita. Shikashi sensei ga sore o mimashita. Soshite sensei ga okorimashita, misalnya marah gitu. Hazukashikatta desu, malu ya. Hazukashikatta desu gitu. Nah, ini omoshiroi ya. Bukan.
Berarti dipindahin aja ke sini. Sorry. Ini Iyana Kekeng ya. Iyana Kekeng. Ini misalnya misalnya online Jugyo de sensei to onaji zoom background o tsukata koto ga arimasu. Omoshirokata desu gitu. Kayak gitu. Ya. Misalnya pernah pakai background zoom yang bareng sama sensei misalnya. Nah, itu oke ya. Terus online Jugyo o keru toki wa hotondo doko ni imasu ka? 自分の部屋ですかそれとも別の場所ですかほとんど ininya tinggal diganti aja hotondo jibu no heya ni imasu shikashi doki misalnya mise ni iru toki ni online Jugyo ni sangka Jugyo o uketa koto mo arimasu misalnya ya kayak gitu. Online Jugyo no toki tanoshii sensei ga imasu ka? Donna sensei desu ka? Nani o oshiete sensei desu ka? Nah, ini. Online Jugyo no toki tanoshii sensei ga imasu. Nah, ini juga udah jadi. Donna sensei desu ka? Senseinya tuh gimana gitu ya. Misalnya omoshiroi sensei desu. Kibishi. So shite misalnya kibishiku nai sensei desu misalnya. Nani o sono sensei wa misalnya ya. Sakubun to iu jugyo o oshiete imasu. Namae wa Hari Sensei. Udah bang, udah bawa. Online Jugyo no toki donna mondai ga arimasu ka? Nah, online Jugyo no toki mondai ga takusan arimasu kan gitu. Tatoeba keitai denwa no denpa ga warui koto desu. Soshite koe ga sensei no koe. Sensei mata wa kakusei no koe ga togirete iru koto desu. Soshite apalagi masalahnya? Shukudai ga wakaranai koto mo arimasu. Ya. Apalagi sebutin aja masalahnya semua ya. Tsugi no semester wa dono yo ni benkyou shitai to omoimasu ka? Naze desu ka? Nah, ini semester selanjutnya mau gimana? Wah, semester wa online janakute offline Jugyo o uketai to omoimasu. Naze desu ka? Offline Jugyo no hou ga omoshirokute tanoshii to omoimasu kara kara desu gitu ya. Sudah. Nah, sekarang mungkin ya menjawab pertanyaan ini ada mahasiswa yang merasa mudah menjawab, ada juga yang merasa kesulitan.
Tapi setidaknya ada gambaran gitu, harus cerita apa dulu gitu ya. Nah, sekarang kita hapus ya pertanyaannya ya. Hup, terus hapus lagi. Hup. Nah, tuh. Terus hapus lagi. Hup. Waduh, hapus lagi. Hup. Waduh, jadi banyak ya. Hapus lagi. Hup. Aduh, jatuh. Jatuh. Hapus lagi. Eh, jadi saku. Ini ya. Hapus lagi. Nah, sorry. Nah, jadi saku ya. Coba kita ganti lagi ke warna hitam. Terus ininya fontnya jadi Hai, dekimashita. Hai. Kasih paragraf secuil gitu ya. Coba kita baca ya. Ima, kasih koma lah. Dayaku de online de benkyou shite imasu. Offline jugyo yori online jugyo no hoga tanoshii to omoimasu. Oh, ini kebalik. Kebalik. Salah, emang bener. と思います。オンライン授業のいいところは学校に行かなくてもいいことです。そしてお腹が空いた時食べられます。そしてどこにいても授業に参加できます。そしてオンライン授業の悪いところは時々授業がわからないです。そして先生が厳しくなります。そして宿題が多くなります。宿題がたくさんあります juga boleh ya, lebih mudah dipahami. オンライン授業で面白い経験があります。オンライン授業で先生と同じ Zoom バックグラウンドを使ったことがあります。面白かったです。オンライン授業で嫌な経験があります。オンライン授業の時にお腹が空いたからお菓子を食べました。しかし先生がそれを見ました。そして先生が怒りました。恥ずかしかったです。オンライン授業を受けるときはほとんど自分の部屋にいます。しかし時々店にいるときにonline juga uketa koto mo arimasu. Ya, jadi waktu di warung misalnya. Online juga no toki tanoshii sensei ga imasu. Omoshiroi sensei desu. そして厳しくない先生です。その先生は作文という授業を教えています。名前はハリ先生です。Ini pura-puranya ya. オンライン授業の時、問題がたくさんあります。例えば、携帯電話の電波が悪いことです。そして先生または学生の声が途切れていることです。そして宿題がわからないこともあります。次のセメスターはオンラインじゃなくてオフライン授業を受けたいと思います。オフライン授業の方が面白くて楽しいと思いますから、と思うからです。それ。思うからです。Oke. Ya, jadi dengan menjawab pertanyaan yang disediakan di Padlet itu ya alhamdulillah bisa membuat sakubung ya. Nanti tinggal diperbaiki lagi, direview lagi ya. Misalnya mau ditambahin saya kuliah di Dharma Persada misalnya. Ima Dharma Persada Daigaku de Benkyou shite imasu. Terus sambung ke sini, Daigaku de online de Benkyou shite imasu gitu kan ya. Jadi masih bisa dikembangkan lagi ini ya. Jadi ini sebagai bagian dasarnya gitu. Jadi walaupun tadi saya kelihatannya gampang ya, tapi ada juga saya pikir ada juga mahasiswa yang menganggap ini sulit gitu. Nggak apa-apa. Tapi setidaknya dengan adanya patokan tadi, alurnya itu jadi kelihatan dulu. Alurnya jelas, ya. Dibanding kalau saya melihat mahasiswa yang kelihatannya tidak memanfaatkan Padlet, itu alurnya kadang nggak jelas gitu ya. Nggak banyak sih yang kayak gitu. Tapi ada yang seperti itu ya. Jadi dengan feedback hari ini saya berharap untuk yang merasa tidak mampu, di mata kuliah sakubung ini sebenarnya mahasiswa bisa berusaha dari titik di mana kalian berada gitu. Kemampuannya di mana? Dari situ bisa start gitu ya. Bisa sedikit-sedikit, tapi kayaknya ada yang nggak bisa sabar melihat dirinya berproses atau ada yang buru-buru pengennya langsung gitu jadi gitu. Nah itu nggak bisa seperti itu. Ya jadi apa namanya? Diharapkan dengan feedback ini kesadaran kita, saya, kalian itu bisa semakin meningkat ya terhadap penguasaan bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang itu harus kayak gimana sih gitu.
pelan-pelan aja mendingan ya. Hindari Google Translate, jangan bergantung ke Google Translate. Sebagai kamus pun nggak bagus, menjerumuskan. Ya, silakan dipertimbangkan. Yang memutuskan tidak pakai Google Translate itu kalian, bukan larangan dari saya, bukan larangan dari dosen. Harus memutuskan sendiri. Kalau tidak bisa memutuskan sendiri, ya, kemampuan memutuskan sesuatu untuk belajar itu penting sekali. Kalau kalian tidak bisa memutuskan sendiri apa yang baik untuk diri kalian, ya, nanti ke depannya gimana? Ya, ke depannya saya berpikir ke depannya kalian nanti gimana? Ketika kalian sudah menjadi orang yang lebih dewasa dari sekarang, itu harus punya kemampuan memutuskan. Setiap aspek kehidupan itu belajar, ya. Kalau di proses belajar kalian tidak bisa memutuskan apa yang baik buat diri kalian, nanti gimana kehidupannya kan gitu, ya. Jadi perkuliahan ini bukan cuma buat sakubungnya aja, tapi gimana kalian berpikir, ya. Bukan cuma lihat sakubungnya dulu prosesnya, ya. Jadi mohon maaf, sudah saya akhiri saja feedback saya hari ini, nanti tambah banyak. Mohon maaf kalau di akhir-akhir jadi agak emosi ya, soalnya ya apa ya, ya mungkin itu bagian dari apa ya, keterlibatan saya di mata kuliah ini ya, keterlibatannya sangat jauh sekali, sangat dalam, karena ya saya mikirin nanti gimana kalian kalau nggak punya skill ini gitu ya. Itu saja hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsuka sama des, bye bye.